Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah. Wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kenapa ada dua ni? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama. Wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama. Wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama. Wa huwas samiul alim. Didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat di bawah lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita menyambung apa yang kita pelajari minggu lepas. Kaitan dengan mazahiru rahmatillah. Bukti nyata rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang dikasihi. Hanya perlu diingatkan lagi sekali, rahmat yang kita bicarakan ini, yakni rahmat Allah yang Allah janjikan di dalam surah Al-Baqarah 157 itu. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Ya, saya ulangi, rahmat yang kita bicarakan ini minggu lepas dan insyaAllah hari ini seterusnya. Rahmah yang Allah sebutkan dalam ayat 157 surah Al-Baqarah. Yang Allah tetapkan bagi orang-orang tertentu sahaja dan bukan bagi yang lainnya. Artinya mereka yang Allah akan berikan rahmat yang disebutkan dalam Al-Baqarah 157 ini, yakni mereka yang telah mengamalkan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Baqarah 155 dan 156 sebelumnya. Dengan ayat yang mudah sebagai yang telah kita pelajari, yakni merujuk pada mereka yang telah dengan ikhlas, jujur, dan konsisten mengamalkan asrarul hauqalah wal istirja. Rahasia, telah mengamalkan rahasia yang terkandung
dalam kalimat la haula wala quwata illa billah dan kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Saya tidak bermaksud mereka yang telah mengucapkan innalillah, bukan. Yang dimaksudkan bukan mereka yang telah mengucapkan la haula wala quwata illa billah, bukan. Yang telah mengamalkan. Sehingga rahasia hauqalah dan istirja itu telah jadi panduan perbuatan sehari-hari dalam menjalani kehidupan. Bukan telah mengucapkan. Dan itu yang telah kita jelaskan panjang lebar. Mereka akan dijanjikan rahmat oleh Allah dalam 157 itu. Agar kita mendapatkan penjelasan yang tepat tentang ayat ini, sebelum kita teruskan uraian minggu lepas, saya sampaikan terlebih dahulu, karena ini tidak sempat minggu lepas tinggal rupanya. Secara umum, rahmat Allah itu terbagi menjadi dua. Rahmat Allah itu secara umumnya terbagi menjadi dua. Satu rahmat namanya rahmatun amah. Rahmat yang umum, amah. Kedua, rahmatun khossah. Rahmat yang khusus. Ada dua. Pembagian ini dilakukan oleh ulama berdasarkan sifat rahmat bagi Allah itu dalam Quran ada dua. Satu Ar-Rahman, satu Ar-Rahim. Kan sifat rahmat Allah itu ada dua, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan ulama memahaminya, ini bermakna rahmat Allah itu ada dua. Satu rahmat melalui sifatnya Ar-Rahman, satu rahmat Allah dengan sifatnya Ar-Rahim. Sehingga ada istilah rahmat umum dan rahmat khusus, ammah dan khossah. Bila Allah berfirman umpamanya di dalam surah Ghafir ayat yang ke-7. Dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat yang ke-7. Di situ ada firman Allah yang menceritakan apa yang diucapkan oleh malaikat penjaga aras. Sekeliling aras maksudnya. Ada sejumlah malaikat, Allah saja yang mengetahui berapa jumlahnya, tinggal di sekeliling aras sana. Kerja mereka bertasbih, bertahmid, memuji Allah, beriman pada Allah, dan mendoakan orang yang beriman. Nah, salah satu daripada rangkaian zikir dan doa malaikat penghuni aras Allah itu, bunyi dia, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Wahai Tuhan kami, wasi'ta, engkau meliputi kulla syai'in, akan segala sesuatu. Apa yang meliputi?
rahmatan, rahmat engkau, wa ilman, dan pengetahuan engkau. Artinya tidak ada sesuatu yang dicipta oleh Allah melainkan Allah beri dia rahmat. Nah, rahmat yang Allah sebut dalam ayat ini itu namanya rahmatun ammah. Rahmat yang umum, karena semuanya dapat. Semua makhluk dapat. Semua manusia dapat, mukmin ke, kafir ke, bahkan binatang ke, semua dapat, jin ke. Itu rahmat ammah. Demikian juga dalam ayat itu disebut rahmatan wa ilman. Ilmu Allah pun demikian juga. Mengetahui. Ilmu Allah meliputi, rahmat Allah meliputi segala makhluknya tanpa kecuali. Ini rahmat ammah. Sementara di dalam surah Al-Ahzab, ayat 43, surah Al-Ahzab ayat 43, yakni penutup ayat 43 dari surah Al-Ahzab. Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Penutup ayat 43 surah Al-Ahzab. Wa kana, dan adalah dia Allah itu, bil mu'minin, dengan orang-orang yang beriman, rahima, maha merahmati. Rahmat yang Allah sebutkan di dalam ayat ini namanya rahmatun khossah. Rahmah yang khusus. Lebih khusus lagi, di sini ada takdim dan takhir. Saya yakin jamaah telah menguasai sedikit banyak tentang nahwu. Kalau ikut susunan biasa kan ayat ini berbunyi wa kana rahiman bil mu'minin. Kan begitu. Kana adalah dia Allah. Isim kana dhamir mustatir. Kana perlu isim, perlu khobar. Isimnya dhamir mustatir. Khobarnya rahiman bil mu'minin. Tengok ta'alluqnya. Jadi asalnya wa kana rahiman bil mu'minin. Tapi kenapa bil mu'minin letak depan? Ini takdim. Mendahulukan yang sepatutnya dikemudiankan dan mengemudiankan sesuatu yang sudah di depan. Nah, mentakdimkan sesuatu seperti ini dalam kaidah bahasa Arab membawa makna takhsis. Dan ini telah kita pelajari Pak Irfan dalam siri-siri yang lepas. Iyyaka na'budu. Akan dikau ya Allah kami sembah. Susunan biasa, na'buduka. Kami menyembah engkau. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Itu susunan biasa. Na'buduka. Kami menyembah engkau. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ini tidak. Maf'ul bih, fi'il, fa'il. Iyyaka, maf'ul bih, na'budu, fi'il, fa'il. Kan terbalik itu. Nah, bila ditakdimkan, maf'ul bih letak depan, yang sepenuhnya belakang, itu membawa makna taksis. Artinya, hanya di kau kami menyembah, tidak yang lain. Kita khususkan peribadatan kita hanya kepada dia. Dan ayat ini demikian juga.
Wa kana bil mu'minin rahimah. Dan adalah engkau ya Allah, rahmat engkau ya Allah, engkau khususkan bagi orang yang beriman. Rahmat ya Allah Subhanahu wa taala ini yakni rahmatun khassah. Namanya rahmat yang khusus. Hanya orang pilihan sahaja yang menerima. Kafir tak dapat. Kafir dapat rahmat jasa dia, tubuh badannya sehat, badannya sehat, duniawiyah, makan minum, dapat udara, dapat ya semuanya lah. Orang mukmin pun dapat juga. Rahmatun amah. Orang mukmin di samping dapat rahmat-rahmat yang umum, dapat rahmat khusus. Dia menerima Islam, dia menerima iman, dia menerima syariat. Masya Allah. Ia mampu bersabar apabila diuji. Allah bagi kita sehat, rezeki. Allah bagi orang kafir pun sihat dan rezeki. Kedua-duanya dapat rahmat. Rezeki kesehatan itu rahmat amah. Kita dapat rezeki, dapat kesehatan, rahmatul amah, dan kita bersyukur kepada Allah dengan rezeki tersebut. Kemampuan kita mensyukuri nikmat rezeki kesehatan itu namanya rahmatun khassah. Sementara si kafir dapat nikmat rezeki dan sehat, dapat rahmat amah saja. Karena dia tidak mensyukurinya, maka dia tak dapat rahmatun khassah. Faham? So, mana yang akan membolehkan orang itu nanti berjaya dunia akhirat? Mereka yang menerima rahmat khassah. Kalau sekadar dapat rahmat Allah yang umum, sama. Kita dengan orang kafir sama, bahkan minta maaf. Dengan hayawan pun sama. Lembu pun boleh makan. Lembu sehat. Lembu tak pernah demam. Lembu tu takut dengan corona. Sampai sekarang, tanya dia. Tuan-tuan lembu ketakutan, lembunya relax saja. Sehat walafiat. Masya Allah. Itulah pentingnya kita berebut mendapat rahmat yang khusus. Mukmin, seronok karena sehat walafiat, sedap makan. Si B yang kafir pun seronok juga, sehat dan sedap makan. Belum ada bezanya antara si mukmin dan kafir. Jika hanya setakat itu, keduanya dapat rahmat. Rahmatnya sama. Jika si A yang mukmin ingin tinggi, lebih tinggi makamnya, diridhai oleh Allah, syukuri rahmat amah itu, syukuri. Bila kita mensyukurinya, rahmat amah dapat, rahmat khassah dapat. Nah, orang yang menolak, ya mas sekalian, rahmat Allah di dunia, lebih lagi rahmat khassah ditolak di akhirat. Seperti mana saya sampaikan minggu lepas, di akhirat orang ini Allah haramkan rahmatnya. Rahmat Allah di akhirat Allah haramkan bagi orang ini. Apa sebab? Karena orang ini semasa di dunia menolak, tak mau menerima rahmatun khassah daripada Allah. Ibu Haris saya katakan, syariat Allah itu rahmat khassah sebetulnya. Sebab itu yang menerima syariat Allah orang tertentu. Yang mukmin, yang kafir tak menerima. Yang Muslim menerima. Yang Buddhis tak menerima. Syariat Allah.
hukum hakam Allah. Orang yang menerima rahmat Allah berupa syariat di dunia, di akhirat nanti Allah izinkan ia menikmati rahmatnya. Apa dia? Surga. Haramnya arak, itu syariat Allah. Itu rahmat khusus. Jika kita menerima peraturan Allah, arak itu haram, kemudian kita tinggalkan, itu haram kita tinggal. Di akhirat nanti Allah izinkan kita untuk mendapatkan rahmat surga. Di surga ada arak. Orang kafir yang tidak mau menerima syariat Allah, yang haram dilanggarnya, yang disuruh ditinggalkannya, nikmat surga, rahmat Allah haramkan atas mereka. Sebagaimana ayat yang telah kita pelajari minggu lepas. Minta setetes air surga pun, secebis makanan surga pun, ahli surga memberitahu, innallaha harramahuma al-kafirin. Allah mengharamkan nikmat surga atas kamu, wahai orang kafir. Bagaimana nikmat surga yang begitu mulia, agung, rahmat Allah, kemuncak rahmat Allah, tapi Allah haramkan atas orang kafir. Ya, karena dahulu di dunia, orang ini tidak mau menerima rahmat Allah. Rahmat Allah. Siapa yang tidak mau mengharamkan apa yang Allah haramkan masa di dunia, nanti di akhirat Allah akan haramkan apa yang halal bagi mereka. Walhal benda yang Allah haramkan di dunia itu adalah rahmat bagi kita. Diharamkannya arak, diharamkannya bangkai, itu kan rahmat itu. Bangkai haram. Terima kasih ya Allah karena Engkau haramkan. Jika tak haramkan pun, ya Allah kami tak akan makan. Namanya bangkai. Nasib baik, ya Allah, terima kasih ya Allah Engkau haramkan babi. Rupa-rupanya babi ini, walaupun ramai orang suka, madaratnya sangat besar. Terima kasih ya Allah, Engkau haramkan mengumpat. Walaupun ramai orang suka mengumpat, kami tak nak ya Allah, kami terima kasih Engkau haramkan. Nasib baik Engkau haramkan, karena rupanya madaratnya sangat besar. Itu maksud menerima rahmat Allah. Tapi jika haramnya mengumpat kita tolak, lalu kita melanggar, di akhirat Allah akan haramkan rahmatnya kepada kita. Waliyadzubillah. Ini yang perlulah kita fahami dan kita amalkan. Saya minta maaf ya mas sekalian ya. Seperti mana yang selalu saya sebutkan, seiring dengan bertambahnya usia, saya selalu kata begitu. Saya coba mengingatkan diri saya melalui apa yang kita pelajari ini. Pelajaran-pelajaran yang sifatnya amali. Bukan teori. Amali. Maknanya bukan sekadar knowledge. Bukan hanya sekadar knowledge. Tapi yang bersifat amali. Carilah ilmu. Bacalah buku-buku di mana pelajaran yang ada itu lebih bersifat amaliyah. Maknanya kita terus boleh amalkan. Bukan hanya sekadar knowledge ya. Kalau sekadar knowledge kan maknanya kita hanya menambah pengetahuan semata. Ya, dalam istilah kami dulu hanya koleksi fikir lah. Koleksi fikir. Jadi akhirnya ya jadi berat nanti kepala kita. Karena banyak yang masuk yang sebenarnya tidak praktikal. Bukan tidak baik. Bukan tidak boleh. Tetapi ya kurang menguntungkan. Bukan merugikan ya. Kurang menguntungkan. Ini dia. Sebab itu dalam Quran ada roh. Sifat Allah ada Rahman, ada Rahim. Rahman itu sifatun qaimah bidzatillah. Sifat yang melekat tetap pada zat Allah.
Itu namanya rahmat. Macam panas. Panasnya matahari. Sifat panas itu melekat pada matahari. Sehingga apa saja yang berada di sekelilingnya pasti akan merasakan bahangnya. Suka ke tak suka, perasan ke tak perasan, sedar ke tak sedar, pasti akan merasakan bahangnya. Karena panas merupakan sifat yang melekat bagi matahari. Dan matahari tak sengaja pun, tak. Mana matahari boleh pilih-pilih. Nah, kepada orang ni aku bagi panas, pada orang ni aku tak nak panas. Mana ada. Sifat yang melekat. Manisnya gula. Itu dipanggil sifatun qaimatun bidzati. Setiap orang pasti akan merasakan manisnya. Tak kira apapun agamanya. Sengaja atau tidak. Percaya atau tidak. Sementara Ar-Rahim itu sifatun muta'alliqah bil marhum. Sifat Allah yang berkaitan dengan yang dikasihi. Artinya apa? Kalau Rahman itu sifat dzatiyah, zat Allah. Rahim itu sifat fi'liyah Allah. Fi'liyah sifat perbuatan. Maknanya, bila Allah bagi, dapatlah. Bila tidak, tidaklah. Sebab itu Rahim hanya diberikan, yang dapat hanya yang diberikan oleh Allah. Sementara rahmat daripada Rahman, semua dapat. Semua dapat. Nah, rahmat yang kita pelajari ini, yakni rahmat Allah yang berkaitan dengan Rahim itu. Yang minggu lepas, kita kata Ibnu Qayyim, contoh mudahnya, Ar-Rahman, sifat Al-Qa'imah. Kita ta'ala. Sementara Ar-Rahim, itu sifat yang berkaitan dengan fi'liyah Allah. Perbuatan Allah. Baik. Sekarang kita teruskan sambungan minggu lepas. Bukti nyata daripada rahmat Allah kepada hambanya yang layak. Yang pertama telah kita pelajari, terjaga, terpelihara daripada kesesatan. Orang yang sebetulnya daripada melihat keadaannya, tempat di mana tinggal, kemungkinan besar orang yang akan sesat. Maklumlah, ia tinggal di kawasan yang persekitarannya orang-orang sesat. So, dari segi logiknya, orang ini kemungkinan sesat itu sangat besar. Maklum, berkawan dengan orang sesat, tinggal di kawasan orang yang jahat. Tetapi, dia tetap lurus, dia tetap elok, dia tetap baik. Persekitaran yang jahat, persekitaran yang agamanya sesat, tidak sedikit pun memberi kesan dan pengaruh kepada orang ini. Nah, orang yang seperti ini telah mendapatkan rahmat yang tidak ternilai harganya. Sangat-sangat besar. Saya itu bersyukurlah jika kita masih mampu istiqomah berada di atas jalan Allah sesusah apapun, sesulit apapun. Yang kedua, rahmat Allah yakni tasrik syariatnya. Itu kan yang kita pelajari. Sekarang yang ketiga, lihat dalam nota, bentuk nyata daripada rahmat Allah ialah adamu ittiba'i syaitan. Tidak mengikuti syaitan. Ingat,
Rahmat yang kita bicari rahmat yang khosoh. Rahmat yang tidak semua orang dapat. Rahmat yang punya kualiti tertinggi. Apa dia yang ketiga? Ada muttiba'is syaitan. Tidak mengikuti setan. Banyak sekali dalam Al-Quran ayat yang mengingatkan kita, la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Tak boleh ikut setan. Tak boleh ikuti kemauan dia. Jamaah sekalian, sebenarnya sederhana sekali ya. Mudah untuk memahami. Apa itu kemauan setan? Itu mudah sekali untuk memahami. Kemauan syaitan itu sama dengan kemauan hawa nafsu. Sama. Nafsu amarah maksud saya. Jadi kalau kita nak tahu ini sebetulnya kemauan setankah atau bukan? Senang saja. Apa saja yang kita inginkan, yang kita maukan, sama ada yang kita inginkan untuk kita ucapkan, untuk kita lihat, untuk kita dengar, untuk kita buat, yang bercanggah dengan ketentuan syariat, itulah kehendak setan. Simpel kan pengertian dia? Apa saja kemauan kita yang kita mau ucapkan, mau kita lihat, pandang, mau kita dengar, mau kita buat, mau kita apa saja yang bercanggah dengan kehendak syarak. Semua itu adalah kehendak syaitan. Ini bermakna kita bila kita mengucapkan suatu kalimat dan kalimat itu bercanggah dengan kehendak syarak, syarak kata jangan cakap macam tu, tapi kita cakap macam tu, bermakna kita telah mengikuti syaitan. Kita ingin buat suatu perbuatan yang bercanggah dengan syarak, lalu kita melakukannya juga walaupun kita tahu itu salah, kita telah mengikuti syaitan. Kita nak buat sesuatu perbuatan, kita tahu itu salah, lalu kita tak jadi buat. Walaupun keinginan meruntah-runtah. Keinginan nafsu bergelora, tapi kita lawan. Akhirnya kita percaya, menafikan kehendak setan, menafikan tuntutan nafsu. Nafsu kita tidak layan, walaupun dia meruntah-runtah, memang berat. Bersyukurlah. Saat itu kita telah mendapat limpahan rahmatun khosoh daripada Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak mudah, dan orang yang selalu mendapatkan limpahan rahmatun khosoh di dunia, harapan, peluang untuk mendapatkan rahmatun khosoh di akhirat berupa surga sangat-sangat cerah. Sangat-sangat cerah. Bagaimana mungkin di dunia Allah bagi rahmat khosoh tak nak, tapi di akhirat mau rahmat khosoh. Rahmat khosoh di akhirat itu surga ya. Surga itu hanya mereka yang layak. Ya, orang tertentu saja. Kalau nikmat dunia semua dapat. Itu rahmat amah. Kesenangan dunia, nikmat dunia, makan dunia, maksud semua boleh mendapatkannya karena Allah bagi pada semuanya rahmat. Tapi di akhirat, kesenangan di akhirat itu semuanya adalah rahmatun khosoh. Maknanya hanya orang-orang tertentu saya mendapatkannya. Dan orang yang mendapatkannya itu mencarinya bukan di akhirat,
Mencarinya di sini. Mencarinya di sini. Bagaimana cara mencarinya? Inilah salah satu daripadanya. Carilah rahmat-rahmat khosoh di dunia. Apa itu rahmat khosoh? Contohnya ini. Tidak mengikuti kehendak syaitan. Saya bacakan. Wa mir rahmatihi bi ibadihil mu'minin. Wa mir rahmatihi, dan sebagian daripada rahmatnya, rahmat Allah, bi ibadihil mu'minin, kepada hamba-hambanya yang beriman. Apa dia? Adamu taslitis syaitani alaihim. Adamu taslitis syaitani alaihim. Tidak dikuasai, tidak menguasai syaitan atas mereka. Tiadanya penguasaan syaitan atas mereka. Syaitan lemah, tidak mampu mengaruhi, apalagi menguasai orang ini. Itu rahmat itu. Ragma muhawalati syaitan wa khutuwatihi. Walam yastajibu li khutuwati syaitan. Ya, walaupun dia selalu terperangkap dengan jebakan-jebakan syaitan, perangkap-perangkap syaitan, tapi dia tidak lam yastajibu. Dia tidak pedulikan. Dia tidak perkenankan. Dia tidak respon. Walaupun sering terdedah, terbuka peluang untuk berada pada perangkap setan. Kan tidak mudah ini. Ya, memang tidak mudah karena ini rahmat yang tertinggi. Rahmat yang Masya Allah. Rahmat yang siapa saja mendapatkannya di dunia, ia akan mendapatkan surga. Tak tinggi macam mana. Jadi surga itu amalan. Untuk dapat surga itu dengan amalan, bukan dengan angan-angan. Angan-angan itu boleh jadi hanya ucapan, berharap, itu angan-angan lah. Ada satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala menegur semua umat manusia yang beragama samawi. Ya Allah. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Surah yang keempat, ayat yang ke-123. Coba yang ketiga ini pasti kita akan rasa, ya Allah ya Tuhanku, beratnya rupanya ya. Untuk mendapatkan rahmat khasah-Mu, rupanya tidak mudah ya Allah. Celik saja mata ya Allah. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah ini perangkap setan dah menunggu. Sedangkan jika hamba-Mu ini ingin sangat mengharap, sangat mendapatkan rahmat khasah-Mu, hamba-Mu mesti memastikan tidak terperangkap dengannya. Tapi susahnya ya Allah untuk tidak terperangkap. Ya Allah akan jawab, ya memanglah susah. Karena rahmat yang satu ini sangat mahal harganya. Susah memang, tapi ganjarnya surga. Kamu ingin surga kan? Kita kata, iya ya Allah, kita semua ingin surga-Mu.
Tetapi kamu tahu tak, surga di akhirat ini kamu tidak akan dapati hanya dengan keinginan. Kalau orang boleh masuk surga karena punya keinginan, semua orang masuk surga. Kalau masuk surga, kalau surga boleh dapat hanya dengan angan-angan, semua orang masuk surga. Tengok ayatnya. Laisa bi'amaniyikum. Laisa tidaklah, bukanlah surga itu. Karena ayat ini sambungan daripada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya cerita tentang surga. Surga itu laisa bi'amaniyikum. Bukan. Bukan kerana, bukan sebab. Ba itu kerana ya. Ba sababiyah namanya. Laisa tiadalah surga itu bi'amaniku dengan sebab hangan-hangan kamu. Maknanya hanya dengan hangan-hangan, dengan keinginan terus masuk surga. Tidak. Allah yang kata tidak betul Allah. Tidak. Ya Allah, aku ingin minta surga. Bukan. Kamu boleh minta. Tapi kamu tidak akan dapat surga hanya dengan minta. Itu maksudnya. Kamu orang mukmin. Wala amani ahlil kitab. Dan juga surga itu bukan kerana hangan-hangan ahli kitab. Laisa bi amaniyikum wala bi amanikum. Ahli kitab pun kalau tanya Yahudi, minta surga. Nasrani minta surga. Orang mukmin minta surga. Bahkan mungkin orang Hindu pun minta surga ya. Minta nirwana. Dan nirwana. Orang Buddha ya. Buddha minta swarga ke apa? Swarga loka. Swarga loka. Moksa. Tapi man ya'mal su'an. Siapa saja yang beramal melakukan keburukan, yujzabi, pasti dia akan dibalas dengan keburukan juga. Ketika ia minta surga, ya Allah masukkan surga, kamu ingin masuk. Pada masa yang sama ia buat jahat. Amalnya tidak sama dengan apa yang diucapkan. Balasannya adakah sesuai, adakah orang itu akan diberi balasan seperti mana yang diucapkan atau yang diamalkan? Balasannya disesuai dengan yang diamalkan. Inilah ayat nih. Mulutnya kata Rabbana atina fid dunya, ya Allah, Allahumma adkhilna jannah, masukkan surga, surga ya Allah surga. Tapi perbuatannya su. Allah kata, kalau macam itulah gaya hidup kamu, mayak masukan yujabi. Balasan yang aku akan berikan pada kamu sesuai dengan amalan kamu, bukan sesuai dengan permintaan kamu. Subhanallah. Wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Dan tidak ia dapati baginya dari selain Allah pelindung dan juga penolong. Sebab itulah alasan kamu terpelihara, terbebas daripada perangkap setan. Saya ulangi, celik saja mata kita aja Mas kan. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Itu banyak perangkap-perangkap setan. Setan membisikkan itu, setan itu buat itu. Dan saya tadi sampaikan, kehendak setan ini mudah dikenal. Apa saja kemauan kita, hawa nafsu kita lah. Yang kita nak ucapkan ke, yang kita nak lihat dengan mata ke, yang kita suara kita nak dengar dengan telinga ke, yang kita nak buat dengan tangan, kaki, apa sajalah. Cita-cita, angan-angan kan. Yang bercanggah dengan syarak, dengan syariat. Itu adalah bisikan nafsu, itu bisikan syaitan. Kan banyak, memang banyak.
Satu hari tak tahu berapa jumlahnya. Mungkin kita kata, ya Allah berat sungguh ya Allah. Berat sungguh ya Allah halangan untuk mengikuti mendapatkan rahmat khasahmu. Ya, mungkin Allah ya memang berat. Memang banyak. Karena rahmat khasahku itu sangat berharga. Tapi ya kamu telah mendapatkannya di sini, nanti kamu akan mendapatkannya di sana. Itu yang dikatakan hidup itu ujian. Perangkap setan. Berapa banyak coba? Kita ambil ini. Pegang. Yang tangan kita yang nak tekan ini agaknya ini. Agak-agak yang kita tekan nanti menepati kehendak syarak atau tidak. Kalau jari yang kita tekankan ke kipas iPhone ini katalah belak pecah dari syarak, itu sudah mengikuti syaitan. Itu ya Mas ya. Ini kita dapat pula satu WhatsApp ini macam mana nih? Ini betul ke tak betul nih? Macam ini seronok nih, saya suka nih. Nah, saya tak kisahlah betul tak betul, tapi nampaknya berita ini berkaitan dengan orang yang aku tak suka. Kerana berita yang disampaikan, mesti yang diterima itu berkaitan dengan orang yang tak suka, cepat-cepatlah tanpa disuruh. Terus forward. Bukan seorang pada grup. Bayangkan, wahai itu fitnah. Apa yang mendorong dia begitu cepat menghantar? Walaupun berita itu palsu bahkan benih fitnah. Ya mungkin karena dalam dirinya tak suka pada orang yang kena fitnah ini. Mantap, lagi lah. Coba berapa banyak dari ini saja. Jadi ini kena berhati-hati. Sebab itu orang yang berjaya mengawal nafsunya. Jangan sampai nafsu ini bekerja sama. Jangan sampai hawa nafsu ini berkolaborasi dengan setan. Itu adalah rahmat Allah yang sangat-sangat besar. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala ayatnya. Pertama, surah An-Nisa ayat 83, saya bacakan, lihat dalam nota. Qala ta'ala walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Walaula dan kalaulah tidak kerana fadlullahi kurnia Allah. Ini laulah syarat namanya, laulah syartiyah. Dan kalaulah tidak kerana kurnia Allah alaikum atas kamu, wa rahmatuhu dan rahmatnya, lattaba'tum niscaya pasti kamu akan mengikuti asyaiton illa qalila. Maknanya hanya mereka yang dapat rahmat Allah sahajalah yang berjaya mengelak daripada pengikut syaitan dan jumlahnya tidak ramai. Qalilan. Allah kata kalaulah bukan karena kurnia Allah ke atas kamu, kalaulah bukan kerana rahmat Allah ke atas kamu, pasti kamu semua akan menjadi pengikut setan. Kecuali sikit. Nah, yang sikit itulah yang mendapat rahmat Allah. So, pendinding diri kita yang paling kuat daripada mengikuti hawa nafsu yang berkolaborasi dengan setan, rahmat Allah. Jadi terpeliharanya kita, kejayaan kita, menafikan kemauan setan, tidak mengikuti kehendaknya, itulah rahmat khasah. Syukurilah. Bahkan saya baca dalam keterangan ini jamaah sekalian, jika kita terlepas peluang melakukan kejahatan, keinginan untuk buat jahat ada, peluang untuk melakukannya ada.
Kemampuan untuk melakukannya ada. Tengok. Lengkap tuh. Keinginan untuk buat ada. Peluang untuk buat ada. Kemampuan untuk buat ada. Kan lengkap tuh. Tapi kita memilih untuk menafikan ketiga-tiganya. Ini tidak boleh jadi. Ini guna setan. Memang sangat berat. Mengawal, menafikan kehendak, berat sekali. Bila kita berjaya dalam hidup seperti itu, bolehlah kita jamaah sekalian semuanya sujud syukur. Kenapa? Macam mana kita tak sujud syukur? Itu nikmat besar Allah kepada kita. Bahkan itu rahmatun khosah. Mungkin kita selalu dengar sujud syukur tu kalau kita punya, yalah kalau punya dapat berita baik karena cucu yang ke-17 lahir umpamanya. Cucu yang ke-17 lahir. Atau mungkin perniagaan untung banyak. Atau syukur, boleh. Tapi kelahiran cucu, keluarnya hospital anak yang dirawat, dapat bonus yang besar, apalagi. Dan banyak lagi kejayaan anak belajar, itu kan rahmatun amah. Orang kafir pun dapat. Kalau kita mendapatkan rahmatun amah, itu pun disunatkan sujud syukur. Bagaimana kita tidak tergerak untuk sujud syukur? Jika kita mendapatkan rahmatun khosah. Sedangkan nilai rahmatun khosah itu jauh lebih besar daripada rahmatun amah. Saya katakan tadi, jika katalah kita ada peluang untuk buat jahat, untuk buat maksiat. Ada kemauan untuk buat. Ada kemampuan untuk buat. Tetapi kita memilih, kita nafi, kita lawan kemauan tadi. Kita pilih untuk meninggalkannya. Dan kita berjaya. Selepas berjaya, maknanya kita baru dapat rahmatun khosah. Sujud syukur, Allah bersujud. Syukuri. Nanti Allah akan tambah peluang itu. Begitulah praktikalnya maksud saya. Jangan kita merasa dapat nikmat besar hanya kerana mungkin bonus tabung haji. Daripada biasanya 3%. Tahun ini tabung haji akan berikan bonus bagi pecarum-pecarum 33%. Lalu semua sujud syukur. Tak bangun-bangun. Tak salah. Mana tahu tabung haji bagi bonus 33%. Ya, karena niaganya bagus kan. 33%. Bayangkan. Banyak tuh. Jadi yang udah simpanan 1 juta aja 330.000. Ya, mungkin 33%, mungkin 3% aja. Boleh sujud syukur. Boleh. Tetapi itu, kenapa syukur? Ya, baru dapat rahmat. Rahmat apa? Rahman amah. Kita dapat bonus. Orang kafir pun dapat bonus dari simpanan dia. Kita keluar daripada hospital. Orang kafir pun keluar dari hospital. Saya ulangi, jika kita dapat rahmat amah pun kita disuruh untuk sujud syukur, takkanlah dapat rahmat khosah tak sujud syukur. Itu ya. Jadi kalau Allah sendiri kata, kalaulah bukan karena kurnia aku dan rahmatku, pasti kamu akan mengikuti setan kecuali sikit. Ayat kedua surah An-Nur ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan.
Jangan Allah kata, jangan ikuti langkah setan, bukan malah nak sangat ikut langkah setan. Wa may yattabi, maka dan siapa sahaja yang mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah setan, apa jawaban dia? Fa innahu, pasti sesungguhnya dia. Fa itu nama Rabtul jawab. Saya yakin ramai yang tahu. Karena berada pada jawab syaratnya pula jumlah ismiyah. Jika jawab syarat itu pula jumlah ismiyah, kena ada Rabtul jawab. Pasti sesungguhnya dia orang itu karena sesungguhnya setan itu ia menyuruh bil fahsya, akan perbuatan yang keji, wal munkar, dan yang mungkar. Setan itu, suruhan setan itu hanya suruh kita buat fahsya dan munkar. Tak lain tak bukan. Fahsya munkar itu benda yang bercanggah dengan syarak. Itu yang tadi saya katakan. Tidak ada suruhan setan yang baik, yang sesuai dengan syarat, tak ada. Semuanya bercanggah. Walaula fadlullahi alaikum, dan kalaulah tidak kerana kurnia Allah alaikum, atas kamu, wa rahmatuhu, dan rahmatnya. Lagi sekali, kurnia Allah dan rahmat Allah. Ma zaka minkum min ahadin abada, tidaklah bersih. Ma zaka, tiadalah bersih, minkum, daripada kamu, min ahadin, seorang pun. Kalaulah bukan karena kurnia Allah dan rahmatnya, tidak ada seorang pun daripada kamu yang bersih. Semuanya kotor, semuanya menjadi pengikut setan. Kalaulah bukan kerana rahmatku, kata Allah, tak seorang pun daripada kamu yang bersih. Karena semua kamu terperangkap dengan perangkap setan. Abadan, selama-lamanya. Walakinnallaha yuzakki may yasha. Dan tetapi Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki. Artinya Allah akan bersihkan orang itu daripada mengikuti syaitan dengan rahmatnya. Bermakna orang yang dapat rahmat ini dari rahmat nomor ketiga ini, sedikit saja. Sebagian besar, majoriti tak dapat, karena mungkin tidak berusaha, karena memang susah. Wallahu sami'un alim. Allah itu maha mendengar, lagi maha mengetahui. Terperangkap daripada mengikuti setan. Setan suruh tangguh-tangguhkan. Contoh kecil saja. Tapi maknanya besar. Ganjarannya besar. Kenapa? Dapat rahmat. Sah. Sekarang mungkin tak berlaku lah, karena sekarang masih SOP lagi. Setelah nanti, kita berharap beberapa hari lagi lah banyak bebas daripada corona, hidup normal seperti biasa lagi. New normal sudah tidak ada. New normal tidak ada. Kembali pada biasa adalah mungkin ada jemputan kawin. Tengah bandar metropolitan Kuala Lumpur banyak. Susahnya lah. Di sana pula. Maghrib dah pukul 7.30. Kalaulah pergi majlis kahwin di tengah bandar Kuala Lumpur, lepas maghrib di rumah, nampaknya tak sempat. Dengan jamnya, dengan cari jalan lagi, cari parking. Tuan punya majlis pula, satu hal, majlis dimulakan, dikata pukul 8. Pukul 8 majlis mula. 7.30 baru masuk maghrib. Cuma macam mana? Nak maghrib kat rumah tak sempat. Apatah lagi, kita dijemput sebagai jemputan VIP.
Nanti duduknya di meja kayangan. Cuma mana? Ya, kena pergi awal. Pergi awal. Bila pergi awal, lepas asar, maknanya ya sudah siap-siap daripada rumah. Tak apalah, kita pergi awal, nanti sembahyang maghrib kat hotel lah. Ada bilik, musola. Wah, dah pakai baju, dah ini, dah wuduk sekali. Dah wuduk, dah make up. Ini. Apalagi orang yang ya masih suka make up yang apa? Yang agak lama. Wah, make up lah ini semua. Siap wuduk pula, pergilah ke hotel, ke tempat majlis. Habis itu betul ngam-ngam 7.30. Teruslah. Dari pakainya 7.30. Dah bagus. Kita boleh terus sembahyang maghrib. Subhanallah. Baru keluar daripada kereta. Terbatal pula. Coba terbatal. Tak macam mana. Sakit perut ke apa. Terbatal. Melakukan karbon dioksida. Keluar. Jadi dia fikir, macam mana Allah terbatal. Kalau aku nak solat, tak boleh. Kan batal, kena wuduk. Tapi kalau aku wuduk dahulu, luntur ni muka. Muka luntur. Ya memang luntur, kena buat balik. Nak buat balik, Allahu Akbar tadi. Itu pun makan 1 jam. Pakai tukang rias khas. Ini kena basuh, kena luntur, nanti terduduk di meja kayangan. Meja kayangan, meja atas lah maksudnya. Macam mana tak sempat ni? Jadi kalau wuduk, maknanya kena mereka balik, tak sempat. Tapi kalau tak wuduk, mana boleh solat? Jadi macam mana ni? Nak wuduk, kemudian solat, tapi nampak gaya memang luntur muka dia, atau tak payah solat je lah. Tak payah solat lah, sebab solat ni. Kalau nanti wuduk, tak boleh. Akhirnya, ini setan kata, tak payah solat dulu. Ini susah ni, muka kamu nanti rusak. Kalaulah kita memilih tidak solat kerana batal, tak nak wudu, kerana takut rusak, tahukah kita jemaah sekalian, kita sudah mengikuti setan. Ya, wajib kita merasa berdosa. Bukan berdosa, wajib merasa berdosa. Sebab kadang orang berdosa tak rasa dosa. Itu satu hal. Dosa itu satu hal. Wajib merasa berdosa itu hal lain. Tapi bila kita boleh, tak apalah. Kerana solat itu wajib. Dan tak ada alasan. Agama belum memberiku alasan untuk tak solat. Ya, kerana wudu lah. Ya, rusaklah. Tak apalah, bedak sikit-sikit lagi lah. Tak sama dengan pertama. Sekurangnya, solat tak tinggal. Akhirnya, alhamdulillah, tetap solat dan tetap duduk depan. Walaupun telah duduk di barisan meja kayangan, yang lain sendirilah muka dia, tak macam yang lain. Yang lain begitu. Hebat, yang ni ala kadar lah. Bahasa sebenarnya, tak apalah. Mungkin yang kawan tegur, awak macam tergesa-gesa ke tadi? Tak apalah, mungkin jadi bersyukurlah. Kalau perlu nanti balik terus sujud syukur. Kenapa sujud syukur? Terlepas daripada perangkap setan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Memang berat. Masa itu bahkan adalah orang yang menyindir lah. Karena aku macam tak sempurna, macam tak layak duduk di situ. Karena penampilanku hanya seperti itu. Ada basah pula, Kak. Masih kanan, basah sini, basah sini. Baju pula basah wudu. Tak apalah, memanglah. Tapi kan tidak berdosa. Tengok cabaran dia. Itu contoh kecil. Tetapi bila kita berjaya menafikannya, kita dapat rahmat khosoh. Dan itulah surga. Tadi dalam ayat yang telah kita baca sebelum tadi, Allah kata surga itu bukan karena permintaan kamu, bukan karena harapan kamu. Kalau kamu minta surga sekalipun, tapi kamu buat jahat, balasan yang aku berikan berdasarkan perbuatan kamu, bukan berdasarkan permintaan kamu. Inilah hidupnya, Mas sekalian. Ini hari-hari kita diuji. Bentuk ujiannya boleh berbeza-beza. Ya,
Setiap hari, setiap saat pasti keluarlah rumah atau dalam rumah pasti ada ini. Ini setan nih, ini setan nih, ini setan. Sebab apa yang nak keluar dari mulut kita, apa yang kita nak lihat dengan mata kita, apa yang kita nak dengar dengan telinga kita, apa yang nak tekan dengan jari jemari kita, apa yang nak kita buat, selaras atau tidak, selari atau tidak dengan kehendak syar'i. Jika bercanggah, yakinlah itulah kemauan syaitan. Dan jika kita dapat menafikannya, mungkin kita akan fikir begini. Senang ya agaknya hidup ini. Kalau setan tu tak ada, senang agaknya ya. Kalau setan tidak ada, hawa nafsu tak ada, senang, semuanya baik. Ya malah, ya oke senang, tapi tak layak masuk surga. Karena semua manusia baik bukan kerana berusaha jadi baik, tetapi baik karena memang dia sudah dicipta jadi baik. Jadi Allah ciptakan setan dengan pelbagai perangkap, itu adalah rahmat juga bagi kita. Ujian itu kan rahmat. Ya, rahmat. Coba kalau setan tidak ada, yang ada malaikat aja, nafsu tidak ada. Ya, semua kita jadi baik macam malaikat. Tapi jika kita semua baik, seperti mana malaikat baik, kita tak layak masuk surga, sebagaimana malaikat pun tak layak masuk surga. Kenapa? Karena kita baik bukan kerana perjuangan kita, bukan karena kita melawan keburukan, kita baik karena sudah dicipta jadi baik. Jadi tak dapat apa-apa penghargaan, rugi juga. Oke, itu yang ketiga. Rahmat Allah yang keempat. Bentuk nyata daripada rahmat Allah yang keempat. Apa dia? Al-Hidayah. Al-Hidayah. Kita baca dahulu. Az-zulumatu kathiratun. Kegelapan-kegelapan itu sangat banyak. Zulumat. Dalam Quran, zulumat itu ada jamak. Ada mufrad, ada jamak. Maklumlah karena kegelapan ini, kesesatan ini bukan satu jenis, tapi bermacam-macam warna dan jenisnya. Az-zulumatu kathiratun. Fil barri zulumat. Di darat pun ada kegelapan-kegelapan. Fil bahri zulumat. Di lautan pun kegelapan-kegelapan. Bertingkat-tingkatkan. Ada gelap biasa, gelap sedang, gelap teruk. Wal hadi. Sedangkan yang memberi petunjuk, membebaskan orang daripada kegelapan, ima kegelapan zahiriyah, fisikal, wa ima kegelapan ruhaniyah, wallah. Hanya Allah. Kegelapan itu macam-macam. Pagi gelap, malam gelap, di darat gelap, di laut gelap. Itu kegelapan zahiriyah lah. Kegelapan ruhaniyah, ya kesesatan lah. Sesat banyak. Sedangkan yang boleh memberikan petunjuk, memberikan penerangan, hanya satu. Allah. Suatu jika kita mengalami kegelapan, jalan gelap, bingung pula. Tak tentu macam mana nih. Yalah jalan gelap, kita pun bingung pula macam mana nih. Tak tahu nak pergi mana nih. Tengok GPS pula tak ada apa namanya itu, signal. Ya kan susah itu. Kita mengalami, orang lain yang lalu jalan itu pun mengalami. Walaupun dia orang Kristian, dia orang Buddhis, sama. Tiba-tiba lampu jalan menyala. Tiba-tiba signal GPS ada. Akhirnya kita tak jadi sesat malam itu. Kita tak sesat, orang Kristen tak sesat, orang Buddhis yang jalan itu tak sesat.
Nah, ini namanya hidayah zohiriyah. Itu namanya rahmat ammah. Semua dapat. Semua berjaya mencapai destinasi yang dituju. Tapi zulumat juga berlaku pada jiwa seseorang. Maknanya sesat jalan kehidupan. Nah, ikut ini tak boleh. Ingat je Mas Yan, ada kawan kita kadang Masya Allah. Saya kadang ya sangat-sangat inspiratif lah. Di sini nampaknya tidak ada, tapi kalau di Indonesia ada. Kalau tak salah di Indonesia ya ini apa ya? Bukan TV One, Trans TV kira-kira. Trans TV ke Indosiar, saya lupa. Sekarang sudah tak ada lah. Dulu bersiri-siri. Ya ini kisah inspiratif lah. Macam-macam. Ada satu rancangan menjadikan kisah pribadi yang sangat-sangat inspiratif. Dan beberapa siri dahulu yakni kisah perjalanan orang mencari kebenaran. Ya. Dan kemudian masih muda. Mencari kebenaran yang sebenar, mencari Islam, gitulah ceritanya. Ringkasan, karena akhirnya ia menemukan Islam. Walaupun pada mulanya yang dicari bukan Islam. Ingin mencari ketenangan, kebahagiaan yang sebenar, cari. Nah, pernah dia menjadi seorang, saat lahir sebagai orang Hindu. Sampai orang Hindu dia tak puas hati. Banyak pencanggahan. Banyak pertanyaan ditanyakan kepada Sami. Apa namanya? Sami namanya. Apa ya? Biksu. Hindu bukan biksu. Apa ya? Ya, Sami lah. Tak boleh jawab. Lari cari kebenaran melalui agama Buddha. Tak jumpa juga. Lari pada agama Kristian. Tak bisa. Akhirnya jadi seorang etis. Semakin lama-lama etis, dia tidak lagi percaya Tuhan. Ya bukan menafikan, semacam agnostik lah. Agnostik. Jadi, tapi makin bingung. Ya. Tanpa disadari, tanpa disengajakan maksud saya, akhirnya masuklah kedai karena ingin mencari kebenaran. Terjumpalah Al-Quran, terjemahan. Lalu dibeli. Kalau dibeli, dibaca. Baca itu ada semacam perasaannya. Lain yang dirasakan. Tapi belum mau meyakini kebenaran yang dibaca. Ingin melakukan discussion banyak. Debat banyak dengan orang. Lama berdebat orang ini belum memuaskan. Debat orang itu tak menekan. Akhirnya berdebat dengan seorang satu pensarah daripada ITB, Isu Teknologi Bandung. Nah, dia sangat sederhana berdebatnya. Dia ditanya apa saja perkara yang kamu fikirkan tak logik, kamu tak faham, coba kamu tanyakan tentang apa yang kamu baca. Subhanallah, dengan istilah akhirnya dia dan tidak ada syarat yang ditekan. Nanti kalau udah nampak kebenaran kamu mesti menerima Islam, tak, biar dia sendiri. Ringkas kata, akhirnya dia mantap memeluk agama Islam tanpa dipaksa, tanpa terpaksa, yakin bahwa inilah yang dicari. Tapi perjalanan cukup panjang, berliku-liku, susah. Baik. Orang seperti ini pasti merasakan nikmatnya hidayah. Orang ini pasti mengakui, merasakan bahwa hidayah itu rahmatun khosoh yang nilainya tidak terkira. Kata Cat Stevens atau Yusuf Islam ketika dia masih Cat Stevens, kan pernah ditanya, Saudara Yusuf, bagaimana perasaan saudara sekarang setelah mau agama Islam? Dahulu awak seorang rockers terkenal, buat show di sana sini, untuk memuaskannya setiap show, kamu bakar pentas kamu bakar gitar kamu. Sekarang apa perasaan si orang Muslim? Jawaban Yusuf Islam sangat mengejutkan si wartawan. Jika aku jawab sekalipun, jika saya jelaskan sekalipun, kamu tak akan merasa datang paham. Kenapa begitu? Adakah kami tak boleh mengetahui? Bukan tidak boleh. Kalau aku jelaskan pun kamu tak paham. Ibaratnya kamu ini lahir sudah celik.
Lahir celik, kanak-kanak celik, dewasa celik, sekarang celik. Kamu boleh melihat segala-galanya pada semenjak lahir. Sehingga kamu tidak dapat merasakan nikmatnya celik. Saya lahir buta. Buta. Tak tahu apa warna merah, warna putih. Bagiku sama. Gajah itu apa, lembu itu apa, aku hanya mendengar. Gunung itu apa, tapi macam mana rupanya aku tak pernah membayangkannya. Macam bayangkan, aku tak nampak apa-apa. Buta. Setelah 30 tahun lebih digedikan, mataku celik, mataku dirawat jadi celik, dan aku boleh melihat keindahan alam. Kamu mampu membayangkan kebahagiaanku melihat alam semesta ini setelah 30 tahun lebih aku buta. Anda bayangkan? Anda tak mampu bayangkan karena Anda celik. Sebab itu biasanya orang-orang yang celik selepas 30 tahun buta, dia menghargai nikmat celik itu lebih dahsyat daripada mereka yang celik semenjak lahir. Terbukti, orang yang setelah mencari hidayah, kebenaran, macam liku-liku jalan, akhirnya dapat, biasanya akan lebih pandai menghargai hidayah itu berbanding mereka yang telah mendapatkannya semenjak lahir. Situ lihat sajalah. Saudara-saudara yang Muslim yang tak semua lah. Tak semua. Karena mencari dalam 1 tahun lebih alim daripada kita. 5 tahun sudah pendakwah yang ulung. Gayanya berubah sama sekali. Kefahaman terhadap Islam, jitu sungguh. Daripada tak reti baca alif ba ta, boleh mentafsirkan Al-Quran. Dalam jangka masa yang relatif singkat, 5-6 tahun. Sedang kita mungkin sudah puluhan tahun. Tapi sayangnya orang-orang seperti kita ini zaman sekarang ada kelemahan, atau mungkin tak tahulah itu kelemahan atau ego saja. Masih ada juga kalangan umat Islam mentang-mentang lahir telah dapat hidayah, panggil orang-orang yang baru 6 tahun jadi Muslim, tetapi ilmu Islam lebih tinggi, masih dipanggil mu'alafnya. Itu si mu'alaf itulah yang ini. Mu'alaf, jangan percaya dia mu'alaf. Macam mana mu'alaf itu kan orang yang hatinya masih perlu dijinakkan. Dia sudah sangat kuat memeluk agama Islam. Tapi masih dipanggil mu'alaf. Jangan-jangan orang yang sudah lahir itu yang layak dipanggil mu'alaf dari segi bahasa. Karena jiwanya belum kuat. Keyakinannya atau Islam belum kuat. Hidayahnya belum mantap. Belum mantap. Nah, hidayah seperti ini, orang seperti inilah telah mendapatkan rahmatun khosoh. Kita memang dapat rahmatun khosoh karena semenjak lahir kita dapat jadi orang Muslim. Saudara kita yang memeluk agama Islam baru 6 tahun, tapi jauh lebih alim, dapat rahmatun khosoh. Tapi siapa yang lebih pandai menghargai? Itu cerita lain. Siapa yang lebih bersungguh-sungguh mempertahankan? Itu cerita lain. Itu cerita lain. Dan itu banyak tuh. Itu banyak. Saya ingat tuh. Di Indonesia ada. Kalau tak salah, Indosiar lah. Indosiar apa agak lama. Bukan itu saya. Jadi ada rancangan khas 1 jam setiap minggu waktu itu. Jadi kisah-kisah inspiratif yang ada. Orang mencari sama ada mencari hidayah, mencari apa orang miskin jadi kaya, budak yang sebetulnya sekolah rendah pun tak habis, tiba-tiba jadi usahawan dan banyak pekerja ratusan. Pelik. Sekolah rendah pun tak hatam, habis. Tiba-tiba jadi ahli perniagaan. Banyak pekerja beratus dan pekerjanya banyak yang sarjana. Macam mana? Jadi kan mulai itu dari mana? Kisah-kisah. Baik, kembali pada hidayah ini. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 63. Amman yahdikum fi zulumatil barri wal bahr
وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Aman bahkan adakah siapa yang yahdikum memberimu petunjuk hidayah fi dhulumatil barri di dalam kegelapan daratan wal bahri dan lautan, berjalan di malam hari gelap gulita di darat ke di laut tapi tidak sesat. Berjaya pula sampai ke destinasi yang dituju. Siapa yang bagi kamu arah itu? Dialah Allah. Itu rahmat. Jangankan sekarang sudah ada GPS. Zaman dahulu mana ada GPS? Tapi tidak sesat, berlayar di lautan samudra yang luas, mengembara di padang pasir. Yang kedua, wa may yursilur riyaha busyram baina yaday rahmati. Siapakah yang mengutuskan angin-angin? Riyah jamak dari rih. Dalam bahasa Arab jamak sekalian, rih ini ada plural, ada singular, ada mufrad, ada jamak. Jadi ada angin, ada angin-angin. Angin-angin maknanya lain ya, angin-angin ventilation. Beberapa angin lah. Kenapa angin boleh ada jamak? Ya karena ada macam-macam jenis angin. Dan dalam Al-Quran ini menarik sekali. Jika kalimat rihun dalam bentuk mufrad itu biasanya digunakan untuk azab. Jadi angin bencana lah, angin azab lah, angin puting beliung lah, angin apa. Nah, itu digunakan mufrad rihun. Tapi kalau digunakan jamak riyah, itu angin yang baik, yang membawa manfaat. Angin yang bawa busyra. Contohnya ini. Dan dia telah mengutuskan beberapa angin busyra sebagai kabar gembira. Min rahmati, baina yaday rahmatihi, dari sisi rahmatnya. Di rahmatnya. Allah tanya, Ailahun ma'allah? Apakah ada Tuhan bersama Allah? Jawabannya tidak ada. Kalaulah kamu tuduh ada selain Allah, Tuhan selain Allah yang menggerakkan angin, yang itu, yang ini, ta'alallahu amma yusyrikun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ta'ala itu ke belakang ya, ta'ala Allah. Jangan ilahun ma'allahi ta'ala. Jangan begitu, jangan di situ berhenti membaca. Ilahun ma'allahi ta'ala. Adakah ada Tuhan bersama Allah yang maha tinggi? Lalu Allahu amma yusyrikun. Bukan begitu. Ta'ala itu ke belakang. Ta'ala itu apa? Allah itu jadi fa'il. Fi'ilnya ta'ala itu. Jadi ilahun ma'allah koma ta'alallahu amma yusyrikun. Hidayah itu rahmat. Termasuklah hidayah di sini maksudnya yang sekalian. Contoh, kita menghadapi masalah kehidupan yang sangat berat. Tanya sana, tanya sini, tanya situ, tanya macam mana-mana lah. Jawabannya tidak mampu menyelesaikan masalah kita. Konsul sana, konsul sini, jumpa konsul sana, konsul ini, buat konsul di sana, tak selesai masalah. Macam-macam. Akhirnya kita merayu mohon ya Allah, Allahumma ya Allah, ma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin alayka yassir. Allahumma hawil halana ila ahsanil ahwal. Ya muhawil ahwal, hawil halana ila ahsanil ahwal. Katakanlah. Malam hari tahajud, merayu pada Allah, menangis-nangis, lalu memohon yassir wa la tu'assir. Mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Sehari dua tiba-tiba
ada idea. Lah, iya ya, kenapa Gadir? Atau tiba tak macam mana tergerak lah. Belum nampak penyelesaian masalah. Tergerak hati, jalan lah. Kalau keadaan pinggir, haus, dahaga. Singgah di kedai. Tiba-tiba jumpa kawan lama. Borak-borak. Ya, borak itu kawan lama pula. Dah tidak cita-cita macam mana. Tak apa. Saya boleh selesaikan bansingan masalah. Kawan tadi rupanya sekian. Siapa yang menggerakkan hati kita keluar pagi itu, singgah di kedai itu, mempertemuan kita dengan kawan yang rupa-rupanya Allah mengantar dia untuk Nah, ini namanya hidayah juga. Itu hidayah juga. Syukurilah. Karena daripada kita bingung, stres, tak tahu jalan keluar dari masalah yang dihadapi, tanpa rancangan, tanpa kita duga, tanpa dipertemukan dengan orang yang dengan senang hati bersedia membantu kita, dan dia boleh buat. Ini termasuk nomor 4 ini. Madzahiru rahmatillah, hidayah ini. Atau apa sajalah. Cari kerja sana, cari kerja dari mana. Tiba-tiba, ya tak diduga-duga. Ya hanya mungkin kawan ini, anak ini mungkin dah bingung akhirnya dah. Sana tolak, sini tolak. Akhirnya nak pergi mana lagi, nak balik je lah. Balik. Karena tak ada kenal sini, nak duduklah bus stand tu. Tepi jalan tu. Nah, tengah duduk itu borak dengan kawan, nampak ada tegur pakcik. Dia gini-gini. Oh ya, awak nak kerja. Tak apa. Kebetulan saya nak cari kerja. Kemudian, ya, tak apalah. Besok awak boleh pergi kan. Itu namanya hidayah. Allah tunjukkan jalan ini. Dan banyak lagi. Betul lah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang berpada Allah, pasti Allah. Jangan putus asa. Syaratnya bergantung kepada Allah. Jika pintu di bumi sudah ketutup, jika sunatullah namanya sudah tutup, pintu ke langit, pintu untuk kita menghadap merayu pada Allah, Allah tidak pernah menutupnya. Syaratnya kita mengakui kelemahan diri. Jangan sekali-kali rasa sombong. Tak apa, saya boleh. Dan saya takkan ni, saya... jangan. Tanamkan la haula wala quwata illa billah. La haula wala billah. Jika kita punya ilmu, rasakan kita paling bodoh di hadapan Allah. Karena kita hanya memang bodoh. Jika kita ada si kekuatan, akui yang kita lemah di hadapan Yang Maha Kuat. Bila kita bersikap itu di hadapan Allah, nanti Allah akan tunjukkan. Pasti Allah akan tunjukkan. Saya kira kita pernah mengalami kehidupan yang seperti itu. Jemaah sekalian, saya sempat saya sampaikan, mudah-mudahan menambahkan pengetahuan kita lagi dalam perkara ini, dan tolonglah diambil berat ya, khasnya poin yang ketiga itu, ada muttiba'is syaitan. Bila kita berjaya, satu perangkap kita lepas, satu perangkap itu rahmat khosoh. Dan surga itu adalah rahmatun khosoh. Untuk mendapat surga, mencarinya bukan di akhirat. Bukan. Nak mencari surga itu bukan di alam kubur. Bukan di akhirat. Mencarinya di sini. Berapa lama? Selama kita hidup. Bermula bila? Bermula balik. Bukan selama hidup. Bermula balik. Mana sebelum balik? Bisa. Hingga bila? Hingga kita meninggal, atau hingga kita minta maaf, nyanyu. Hingga meninggal atau minta maaf, kita hingga nyanyu. Sebab bila nyanyu, taklif dah tak ada. Itu pun tolak lagi. Semasa kita jaga. Sebab masa tidur, kita tak disuruh mencari. Masa tidur, masa lupa, itu tak masuk. Jadi mudah-mudahan kita manfaatkan sebaik-baiknya, dan kita bukan hanya menerima atau mendapatkan rahmat yang amah, tapi yang lebih seperti itu, yakni rahmatun khosyah. Itu saja, mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Itu dengan bacaan tasbih Farah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.